Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awalinda Nur Safarina. Pada pertemuan ke-11 ini, saya akan mereview tentang materi inovasi pendidikan Islam. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu inovasi pendidikan Islam. Inovasi pendidikan Islam merupakan suatu perubahan atau pembaharuan yang dilakukan menuju kondisi yang lebih baik untuk tercapainya tujuan pendidikan yang dicita-citakan, yaitu pendidikan yang selaras dengan nilai-nilai luhur agama Islam. Perkembangan teknologi yang dibarengi dengan perubahan zaman membuat inovasi-inovasi pendidikan mulai bermunculan sejak adanya pandemi COVID-19. Lembaga-lembaga sekolah juga harus bisa mengimbangi perkembangan teknologi, terlebih agar para siswa dan tenaga pendidik tidak gaptek atau gagap teknologi atas setiap perangkat yang telah disediakan oleh lembaga sekolah tersebut. Inovasi pendidikan di era digital sangat perlu dilakukan karena bisa menjadi benteng terkuat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yang sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tentu saja, pemerintah merupakan atau mempunyai peran yang sangat penting guna untuk memajukan pendidikan. Misalnya, seperti melaksanakan ujian secara online, yang keuntungannya adalah mempermudah pengadaan tempat dan menghemat dana pendidikan. Selanjutnya yaitu contoh dari inovasi pendidikan pada era digital. Yang pertama, Meeting Zoom. Meeting Zoom ini merupakan aplikasi Zoom yang digunakan untuk bertemu tatap online atau tatap muka secara online. Kelebihan dari aplikasi ini adalah bisa digunakan dimanapun dan kapanpun. Aplikasi Zoom ini pertama kali banyak digunakan oleh masyarakat pada saat pandemi COVID-19 2020 lalu. Dikarenakan terdapat pembelajaran tatap muka terbatas, dari situlah Zoom mulai dikenal. Yang kedua yaitu English Bean. Perkembangan teknologi yang sangat pesat membawa dampak positif pada pembelajaran bahasa asing. Salah satunya adalah sistem pembelajaran bahasa Inggris yang dipadukan dengan permainan game secara online, sehingga siapa saja bisa belajar bahasa Inggris secara mudah dan senang, serta bisa memberikan kesan membekas tentang pembelajaran bahasa Inggris tersebut. Aplikasi penunjang belajar bahasa Inggris ini seperti Duolingo, Memrise, HelloTalk, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu jurnal online. Nah, pada lingkup pendidikan, jurnal merupakan karya ilmiah yang wajib dipublikasikan karena bisa menambah referensi bagi peserta didik, mahasiswa maupun mahasiswi, dan juga untuk menambah ilmu pengetahuan. Dengan adanya jurnal berbasis online, bisa memudahkan para tenaga pendidik ataupun pencari referensi untuk mengakses publikasi hasil riset dan wacana akademis Indonesia ke seluruh dunia. Adapun portal jurnal online yang bisa diakses seperti injern.com, akademia.edu, dan perpusnat.go.id. Yang keempat yaitu layanan online. Sistem administrasi pada zaman era tahun 1900-an masih menggunakan manual, sehingga waktu yang diperlukan juga sangat banyak dan tidak efektif. Pendidikan tidak bisa lepas dari penggunaan sistem administrasi di sekolah. Maka dari situ, pada era digital inilah teknologi bisa digunakan untuk memudahkan para staf sekolah dalam melayani dan memberikan pengetahuan secara daring atau dalam jaringan kepada masyarakat, orang tua, siswa, dan siswi. Pada perkembangan era digital ini juga, yang semakin mudah untuk mengakses pendidikan seharusnya bisa dilakukan secara maksimal guna mencapai tujuan pembelajaran yang aktif dan inovatif.
Jajaran pemerintah dan lembaga pendidikan seharusnya bisa mendukung adanya inovasi pendidikan di Indonesia. Karena jika tidak didukung, maka akan terbuang sia-sia. Besar harapan bahwa era digital ini banyak program-program pemerintah yang menjurus pada pendidikan. Dunia pendidikan ini merupakan aset terpenting di suatu negara. Betapa tidak, pendidikan mengajarkan banyak hal tentang pengetahuan secara ilmiah maupun non-ilmiah. Perkembangan teknologi yang dibarengi dengan perubahan zaman membuat inovasi-inovasi pendidikan mulai bermunculan sejak adanya pandemi COVID-19. Lembaga sekolah juga harus bisa mengimbangi perkembangan teknologi. Meskipun demikian, sampai saat ini upaya pemerintah Indonesia dalam memajukan pendidikan harus maksimal sehingga pendidikan kurang yang diminati oleh warga Indonesia sehingga itu dapat diminati oleh seluruh siswa-siswi yang ada di Indonesia. Mungkin hanya ini review materi pertemuan ke-11 dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.